Sahabat Ekora NTT, kali ini kita berjumpa lagi di podcast Sudut Pandang Ekora NTT. Dan kita punya teman ngobrol, seorang sosok perempuan yang istimewa. Ini namanya Maria Monesoge. Ini nama Maria Monesoge, tapi panggilan Cindy. Saya sudah cukup lama berjumpa dan berkenalan dan berada bersama mereka dalam kerja-kerja mereka, Cindy dan teman-temannya. Kita akan ngobrol soal pertanian, dan kembali lagi Ekora menaruh perhatian besar omong soal pertanian. Tapi kali ini kita omong soal pangan lokal dan kerja-kerja Kakak Cindy. Kakak Cindy ini setahu saya seorang lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Matematika Universitas Flores. Dia sudah menjadi guru cukup lama, sebentar kita akan dengar ceritanya. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk kembali menjadi petani. Apakah dia ini petani horti, petani pegiat pangan lokal atau apa, tapi kita akan mendengarkan ceritanya. Kakak Cindy, apa kabar? Oke, baik. Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, oke. Terima kasih karena saya 1-2 minggu belakangan saya lihat ada kegiatan di Momere, sehingga ini kesempatan yang saya kira baik sekali, bagus sekali. Kami mengundang Kakak Cindy ada di kantor redaksi kami. Tadi seperti sudah saya singgung di awal, kayaknya kita mulai dengan perkenalan. Kakak Cindy, silakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Monesoge, biasa disapa Cindy, asal dari Desa Hewa, Kecamatan Bulangitang, Kabupaten Flores Timur. Nah, saat ini sebagai Field Champion atau fasilitator lokal yang bertugas di wilayah Flores Timur, di mana dengan 2 wilayah dampingan saya, yaitu khususnya di Desa Burukedang dan juga di Desa Ojandetun. Oke, jadi jauh sebelum sekarang sebagai seorang village champion ya? Iya, betul. Itu kan Kakak Cindy sebenarnya sudah menekuni yang kita bilang tadi, dunia pertanian. Iya, betul sekali. Tapi agak unik, soalnya kalau orang lain sibuk dengan pertanian, misalnya omong soal horti, soal misalnya tanam apa segala macam, Kakak Cindy memilih satu jalur yang petani pangan lokal gitu. Ya, betul. Itu mulainya dari kapan tuh Kak Cindy? Apakah sejak dari guru itu sudah mulai menekuni atau berhenti dari guru? Dan kenapa nggak berhenti jadi guru dan serius di sini nih? Oke, baik. Jadi kalau soal bertekun di dunia pertanian, memang karena orang tua latar belakang sebagai petani, jadi semasa di usia-usia sekolah itu sudah sering ke kebun, tapi lebih ke fokus ke dunia pertanian itu sejak tahun 2018, di mana lebih terarah lagi atau lebih fokus lagi ketika kami dilibatkan menjadi lokal champion di Koalisi Pangan Baik, di mana di lokal champion Koalisi Pangan Baik ini kita lebih menyuarakan terkait isu perubahan iklim, juga bagaimana bentuk adaptasi kita sebagai masyarakat lokal terhadap kondisi iklim yang semakin ekstrim ini. Nah, di tahun itu kita lebih, di tahun-tahun awal dari 2018 itu kami lebih fokusnya ke budidaya pertanian yaitu pangan-pangan lokal organik. Di situ ada beragam, mulai dari padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian. Jadi ketika teman lain di lokal champion tuh kami ada di beberapa wilayah, teman lain lebih fokus ke tanaman horti misalnya, tapi saya dan teman-teman kemudian kami bersama di komunitas Wetan Helero itu dari Desa Hewa, kemudian saya bersama teman-teman muda ini lebih memilih fokusnya ke pangan lokal yang beragam, karena memang kami punya keyakinan bahwa dalam satu pangan saja itu tidak punya kandungan gizi secara lengkap. Jadi kita harus membudidayakan beragam pangan lokal, itu yang menjadi penting. Terus di tahun dari 2018, ketika di tahun 2020-2021 kami melihat bahwa potensi hasil budidaya itu sudah lumayan banyak yang kami dapatkan atau produktivitasnya agak banyak. Jadi dari situ kami mulai berpikir, oh kira-kira hasil yang kami lakukan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi kami setiap hari, tetapi bagaimana kami berpikir untuk dari hasil yang ada itu bisa membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi yang lain. Jadi dari situ
kami berpikir untuk mulai mengembangkan wirausaha hijau berbasis pangan lokal. Oke, sebelum sampai ke cerita kita ke kewirausahaan hijau tadi, ini kan Cindy dan teman-teman punya komunitas yang namanya Wetan Helero. Ya, betul. Kita kembali ke belakang sedikit di Cindy. Itu kalau boleh tahu, berhenti menjadi guru tuh kapan tuh? Tahun berapa? Kalau berhenti menjadi guru di awal 2024. Oh, di mana okay. ya, jadi dia punya urutannya ketika hasil budidayanya awal sudah jalan, sudah mendapatkan produktivitas dari hasil pertanian yang kami lakukan itu, kemudian kami menuju ke pengembangan wirausaha hijau. Jadi dari situ saya melihat bahwa omset atau keuntungan yang saya dapatkan dari mengembangkan wirausaha hijau itu juga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di situ saya berpikir ketika saya memaksakan diri untuk menjalankan dua aktivitas, di mana sebagai guru atau pendidik mengajar di sekolah dan juga fokus ke dunia pertanian dan pengembangan wirausaha hijau, saya merasa bahwa itu akan cukup sulit dalam membagi waktu, sehingga saya memutuskan di awal 2024 ketika melihat omset atau keuntungan sudah cukup memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan dari situ saya memilih untuk memutuskan resign dari guru dan memilih menjadi lebih fokus ke pertanian dan pengembangan wirausaha hijau. Jadi tahun 2024 tuh memutuskan saya tidak mau jadi guru lagi. Guru di sekolah itu mengajar SMP, SD atau SMA? Guru di sekolah mengajar matematika pada lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Bulanggitang di Hewa. Oke, ini luar biasa sekali. Bagaimana misalnya agak lain kita bilangnya. Ketika orang lain sudah mengajar sekian tahun, itu berapa lama jadi guru? Jadi guru selama 9 tahun. 9 tahun? Iya, betul. Mungkin ada orang sudah berpikir, oh kami akan misalnya naik satu tingkat, mau tes apa segala macam, misalnya tes PNS atau ambil S2 segala macam gitu ya. Beasiswa, Cindy tapi saya lebih memilih jalur lain. Dan jadi, fokusnya tuh ambil omong soal pertanian tanam pangan lokal. Ya, jadi kami fokusnya ke pertanian pangan lokal, yang mana kami tidak hanya berfokus di satu pangan saja, tapi beragam pangan. Jadi pangan lokal itu yang kami fokuskan, karena kami melihat bahwa memang dulunya itu Desa Hewa tempat saya tinggal itu punya potensi pangan lokal yang begitu beragam dan berlimpah. Tapi sayang belakangan ini banyak pangan-pangan yang sudah mulai ditinggalkan dan tidak dibudidayakan. Hal ini karena mereka lebih tergantung kepada pangan-pangan impor atau pangan-pangan instan yang ada di sekitar, kemudian didukung oleh program bantuan dari pemerintah, yang mana mereka keseringan menerima bantuan sehingga membuat mereka terlena untuk tidak lagi membudidayakan pangan-pangan lokal. Jadi lahan-lahan itu dibiarkan kosong. Kalau boleh tahu ini, Cindy, itu pangan lokal apa saja yang Cindy dan teman-teman di komunitas Wetan Helero itu lagi giat-giat sampai sekarang saya lihat mesti itu tanaman apa saja jenisnya? Kalau yang saya dengan teman-teman itu kami lebih ke padi, itu padi ladang organik. Jadi setelah mengembang, kami awalnya itu memang fokus ke 17 jenis tadi, tapi semakin ke sini kami lihat dari 17 itu beras mana yang punya harga jual tinggi, terus dengan untuk konsumsi pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari. Jadi sampai ke sini kami lebih fokus ke 3 jenis padi, yang mana padi hitam itu karena memang dia punya harga jual tinggi, terus juga dalam budayanya kami itu padi hitam ini sering digunakan sebagai bahan pokok untuk membuat lekun, di mana lekun ini menjadi salah satu bahan pangan yang wajib ada dalam ritual adat sebagai hantaran dari keluarga perempuan kepada pihak laki-laki ketika pihak laki-laki memberikan belis atau mahar kepada kaum perempuan. Jadi itu kami tetap memilih untuk membudidayakan karena memang selain dipasarkan, kebutuhan adatnya itu juga tetap dibutuhkan. Jadi itu kami memilih untuk budidaya. Lalu yang kedua beras merah, karena di beberapa tahun belakangan itu di Flores Timur itu lagi gencar-gencar dengan program gempur stunting. Jadi ketika kami terlibat untuk edukasi soal bagaimana program penanganan stunting ini dengan menggunakan bahan pangan lokal, itu ada beberapa pangan yang kami sisipkan di situ ketika kami memberikan edukasi seperti beras merah, terus beras hitam, dan juga ada jewawut salah satunya. Jadi di situ kami edukasi sehingga dia menjadi bahan pokok yang dibeli oleh penanganan program gempur stunting ini. Saya ingat di tahun 2022 atau 2023
Itu saya sendiri kan pernah turun ke lokasi. Iya, betul sekali. Bahkan sampai di kebun, di ladang itu. Ada apa? Lumbung ya? Lumbung padi. Terus di rumah sendiri itu Cindy dan teman-teman buat semacam pendokumentasian, tapi ada macam bank benih, jadi ada tempat-tempat isi. Tempat-tempat itu sampai sekarang masih digiatkan? Masih Kak. Jadi kita sekarang tuh lebih fokus di, kalau untuk dokumentasi pangannya itu setelah kita foto, tapi kita tidak hanya sebatas foto, tapi benih-benih itu kita semacam buatkan sampel untuk kita tempatkan di satu wadah, kemudian kita buat penamaan nama lokalnya, terus nama Indonesianya sehingga orang yang datang bisa paham. Terus dengan karakteristik dari pangan itu, misalnya dia punya karakteristik secara khusus itu bagaimana, terus nanti pemanfaatan pangannya itu untuk apa, dalam misalnya dalam ritual adatnya seperti apa, terus untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari itu seperti apa, itu kita sudah buatkan. Oke, tadi Cindy bilang sekarang sudah ada sekitar 17 jenis padi lokal yang Cindy dan teman-teman tanam, tapi sekarang fokus ke 3. Fokus ke 3. Selain padi ada lagi yang lain, misalnya? Kalau selain padi itu ada jewawut. Nah, jewawut ini kami lebih, saat sekarang memang masyarakat lokal hampir tidak semua masyarakat yang dulunya kita jalan dari rumah ke rumah itu masih ada dengan jewawut ini. Tapi sekarang tuh sudah jarang sekali kita temukan di masyarakat lokal. Sehingga kami memilih untuk budidaya itu karena di satu segi jewawut ini dia punya, dari pengetahuan yang kami dapatkan dari masyarakat lokal melalui hasil wawancara mendalam atau interview yang kami lakukan, yaitu bahwa mereka mengungkapkan bahwa jewawut ini dulunya itu dia selain sebagai, kalau di lahan kita ketika budidayakan tanaman tumpang sari, jadi jewawut ini dia ditanam di pinggir-pinggir ladang hanya sebagai benteng untuk melindungi pangan-pangan yang lain. Ya. Lalu yang kedua, karena memang masyarakat di Desa Hewa itu khususnya yang laki-laki, yang mana mereka sering menghasilkan nira dari pohon lontar, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses menghasilkan nira ini kadang tuh mereka mengalami yang namanya jatuh dari pohon lontar atau nira ini, dan salah satu cara mudah untuk mendapatkan obatnya itu dengan menggunakan jewawut. Jadi mereka tinggal konsumsi jewawut, dibuatkan bubur, terus dikonsumsi, dengan begitu mereka akan sembuh. Jadi itu juga jewawut ini berkhasiat menyembuhkan patah tulang, luka dalam. Kemudian juga dari cerita yang kami dapatkan dari generasi terdahulu kami, bahwa jewawut ini juga dia lebih cocok untuk ibu hamil, di mana sangat membantu untuk menambah ASI atau air susu ibu tadi. Apakah di lahannya Cindy dan teman-teman ada tanam sorghum juga? Kalau sorghum itu kita di tahun-tahun awal saja kita tanam, tapi kesini karena semakin banyak orang yang budidaya sorghum, kita tidak terlalu banyak kita tanam, hanya untuk konsumsi saja. Ya. Tapi lebih fokus ke 3 jenis padi lokal tadi. Kita lebih fokus ke 3 jenis padi lokal, terus fokus juga ke jewawut tadi karena memang harus jual. Lalu dengan jagung. Itu jagung lokal juga? Jagung lokal. Jadi jagung lokal yang kita budidayakan itu awalnya 7 jenis, terus dalam proses budidaya setelah kami mendapatkan pembelajaran, misalnya saya kemarin mengikuti pelatihan organik di Desa Celaket di Jawa Barat. Kemudian itu bagaimana kita mendapatkan varietas baru dari dua jenis jagung yang berbeda. Jadi di situ pulang kemudian kami praktekkan, ternyata kami dapatkan 2 jenis yang baru lagi. Jadi sudah saat ini sudah ada 9. Dan sini dan teman-teman buat? Itu yang kami lakukan di sana. Karena kalau untuk padi itu memang agak sulit untuk menciptakan varietas barunya, itu agak sulit. Tapi kalau jagung itu sangat mudah. Ketika dia pecah bunga, misalnya kita tanam 2 jenis jagung yang berbeda, ketika pecah bunga dan dibantu oleh angin, proses penyerbukan itu terjadi. Jadi ada nanti bakal muncul salah satu varietas yang berbeda. Dari situ setelah kita dapatkan itu baru kita budidaya lagi untuk memperbanyak varietas tersebut. Ini pegiat pangan lokal sungguh-sungguh sudah nih. Oke Cindy, saya tuh pengen dengar cerita. Saya kira sahabat Ekor NTT itu pengen tahu juga tuh. Ini kan menurut saya unik sekali ini. Hanya orang lain sibuk urus misalnya pertanian yang lain, tapi Cindy kan bela-belain urus soal pangan lokal. Oke, sudah lah. Tadi Cindy sudah sempat singgung di awal bahwa kalau harga padi hitam mahal, dengan sendirinya konsumen akan dapat 1-2 keuntungan yang lumayan lah. Tapi ini
justru tercebur sungguh-sungguh ngurus pangan lokal dan punya komunitas, punya teman-teman. Dan Cindy nampaknya sungguh-sungguh sekali tuh. Itu kenapa sih? Oke, baik. Jadi saya dengan teman-teman itu lebih fokus ke pertanian karena kami merasakan bahwa ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita melakukan pertanian pangan lokal, itu kita meneruskan pangan-pangan kita tetap menjaga kelestarian dari pangan lokal kita. Kemudian yang kedua, selain menjaga kelestariannya juga di dalam ritual-ritual sering membutuhkan pangan-pangan ini. Jadi kita membayangkan bahwa ketika tidak ada lagi yang membudidayakan pangan ini, maka di dalam proses pelaksanaan ritual itu akan mengalami kesulitan. Kalau tidak ada bahkan ada ritual yang mungkin saja tidak dapat dijalankan ketika adanya kekosongan dari pangan yang dibutuhkan ini. Jadi kami berpikir bahwa kalau bukan orang-orang di sekitar untuk memulai, kapan lagi? Jadi saya mengajak teman-teman untuk bersama di dalam komunitas kami budidayakan pangan-pangan itu, sehingga ritual adatnya kami itu tetap boleh berjalan dengan baik dan tidak akan hilang atau punah, dan pangan-pangan juga akan tetap ada. Selain itu juga kita juga bisa meneruskan ke generasi kita bahwa inilah pangan-pangan kita, yang mana ketika kita bercerita soal bagaimana budidayanya ke teman-teman, itu saya rasa kita berbagi juga ke masyarakat soal bagaimana kearifan lokal yang dapat dibangun dalam proses budidaya ini. Itu yang berikut. Lalu yang kedua, saya ambil contoh ketika misalnya kita tidak budidayakan lagi padi, dan kalau kami di tempat saya itu ada berbagai ritual yang terjadi, misalnya ada proses-proses yang terjadi. Nah, ketika kita tidak lagi budidaya padi misalnya, maka dengan sendirinya bahasa lokal kita juga akan punah atau bisa hilang. Saya ambil contoh misalnya ketika luka ini adalah salah satu proses di mana kegiatan yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk mengambil pangan dari dalam lumbung yang disimpan itu untuk dibawa keluar dari lumbung untuk digunakan baik itu konsumsi maupun untuk dijual. Nah, ketika misalnya budidaya padi ini tidak dilakukan, saya yakin bahwa istilah luka itu dengan sendirinya bahkan akan hilang karena memang prosesnya tidak dijalankan dan orang tidak tahu bahwa apa itu luka sebenarnya. Jadi ketika kami menjalankan proses ini, kemudian pelan-pelan kami menuliskan sedikit tentang istilah-istilah lokalnya, itu dengan sendirinya ketika kebetulan di rumah juga sering dapatkan buku dari Ekora. Selain itu juga menjadi tempat untuk bagaimana kami mengedukasi ke adik-adik yang tinggal di sekitar kami untuk datang belajar. Selain kita edukasi soal itu, kita juga mencontohkan mereka atau memperkenalkan mereka pangan-pangan lokal itu. Jadi dengan sendirinya kita beri edukasi ke generasi kita sehingga mereka ke depannya juga tahu ternyata ini pangan-pangan yang dihasilkan dari daerah kami. Jadi melekat, mereka tidak putus gitu. Iya, betul. Jadi kadang tuh kami sering mengajak adik-adik di sekitar datang. Mereka selain baca-baca buku, kami juga bercerita soal pangan, terus cara budidayanya. Terus untuk kan anak-anak sekarang tuh mereka karena kebanyakan mereka sangat tergantung sekali dengan pangan-pangan instan. Apalagi kalau misalnya jajan-jajanan yang ada di kios, permen, dan kebanyakan yang terjadi itu mereka konsumsi sari mie mentah. Nah, ketika mereka konsumsi itu, kami ajak mereka untuk datang, kami olah bersama pangan. Jadi mereka tuh belajar juga. Jadi mie tadi mereka sudah ingat lagi ketika mari kita masak. Mereka dengan antusias untuk ikut proses masaknya, belajar. Ini namanya apa? Mereka sering tanya-tanya kalau anak kecil tuh dia mencari tahu banyak hal. Jadi dia tanya dari jenis pangannya. Misalnya kami sering masak beras hitam tadi, bikin lekun, isi di bambu baru untuk masak sama-sama. Terus ada kami buat bubur beras hitam, terus bubur jawawut juga kita buat, lalu kita olah puding jawawut. Jadi di situ mereka dengan sendirinya tertarik, ternyata dari pangan yang ini kita bisa olah jadi beragam pangan. Jadi di situ juga kami merasa bangga karena mengedukasi mereka sehingga mereka juga bisa mengenal pangannya sendiri. Dan sekarang tuh yang di sekitar ketika misalnya kita tawarkan untuk mie, mereka sudah tolak dan mereka tuh lebih bilang, "Kakak, bagaimana kalau kita masak bubur, kita buat lekun?" Itu mereka senang. Kadang tuh tidak sampai di proses bakar, misalnya cukup kita tumbuk beras hitam jadi tepung, kita tambahkan parutan kelapa saja mereka sudah senang sekali. Ya. Saya kira ini misi yang mulia sekali sini. Karena
katanya di rumah juga kan punya taman baca gitu. Iya, betul untuk sekali. adik-adik datang tadi. Ya, jadi tadi kami saya bilang kan tidak hanya di dunia formal sebagai pendidik, tadi saya memilih untuk keluar. Selain itu kan kita bisa memberikan edukasi ke semua masyarakat yang ada di sekitar, mulai dari anak-anak, tidak menutup batasan usia tertentu itu. Jadi itu yang kami lakukan dan saya senang sekali. Dan juga setelah selesai itu, tapi karena saya sangat senang, di komunitas juga ada program kami yang namanya komunitas Goes to School. Jadi di situ kami tetap ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi ke peserta didik di sekolah, terus ajak mereka untuk sama-sama olah. Lalu itu sekarang di sekolah-sekolah di seputaran kampungnya Cindy di Jawa itu. kampung juga. Kemarin kita juga ke seperti TBM di Larantuka ada satu taman baca. Itu tidak hanya di TBM itu anggotanya tidak hanya anak-anak sekolah, tapi ada anak-anak sekolah yang usia dini kayak SD, SMP. Kemudian kemarin tuh menariknya ditambah lagi dengan mahasiswa dari IKTL. Di situ kan saya edukasi soal bagaimana pemanfaatan pangan lokal di pekarangan. Jadi di situ juga mereka dengan senang hati belajar bersama dengan saya untuk bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah untuk membudidayakan pangan-pangan lokal. Oke. Cindy, ini saya pengen tahu, sebagai seorang petani, tapi ini aktivis petani pegiat pangan lokal gitu ya. Ini kan Cindy ini kan sudah kemana-mana nih, bahkan misalnya ke luar negeri, misalnya jadi pembawa materi untuk ngomong soal pangan gitu. Tadi beberapa hal tadi saya pertanyakan, kenapa mau tercebur di sini? Misalnya, tapi kita sekarang sedang menghadapi salah satu dampak besar yang namanya krisis iklim gitu. Ya, apakah itu juga jadi bagian dari Cindy sungguh-sungguh untuk kerja urusan ini? Oke, baik. Jadi memang saat sekarang itu saya juga bergerak menjadi field champion atau fasilitator lokal di salah satu proyeknya itu namanya Fish Project, di mana di proyek ini lebih ke bicara soal bagaimana kita mendampingi petani-petani lokal kita sehingga mereka bisa menghadapi krisis iklim yang lagi ekstrim-ekstrimnya. Di mana di dalam proyek ini kita lebih terapkan soal bagaimana CSA atau Climate Smart Agriculture, di mana sebuah pertanian cerdas iklim. Iya, pertanian cerdas iklim. Jadi kita mengedukasi masyarakat lokal kita untuk melakukan budidaya pertanian itu dengan pertanian cerdas iklim, yang mana kita tidak menggunakan pestisida kimia, tapi kita menggunakan bahan-bahan tradisional yang ada di wilayah kita. Yang menjadi outputnya itu lebih ke bicara soal bagaimana dari pertanian agriculture ini dia juga lebih ke mendukung keterlibatan petani perempuan. Jadi karena kita tahu bahwa di situasi perubahan iklim ini perempuan itu merupakan personal yang rentan terhadap kondisi ini, di mana mereka punya beban ganda yang kita tahu bahwa kalau misalnya perempuan di pedesaan itu dia tidak hanya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangga, tetapi dia terlibat langsung dalam aktivitas pertanian. Jadi ini juga merupakan proyek bagaimana kita menerapkan suatu pertanian yang inklusif gender. Jadi di dalam proyek ini kita juga berbicara soal bagaimana keseimbangan porsi kerja. Jadi di dalam proyek ini kita mengajarkan ke keluarga bagaimana melihat porsi kerja dari setiap orang yang ada di dalam rumah tangga. Jadi itu akan dibuatkan semacam jalan tol atau pohon keluarga bahagia. Jadi kita akan menggali dari masyarakat itu kebiasaan mereka dalam kehidupan setiap hari, peran yang dijalankan oleh laki-laki atau sang bapak ini apa saja, terus peran yang dijalankan oleh perempuan itu apa saja. Nah, dan juga peran yang dijalankan oleh anak. Nah, ketika misalnya di dalam pohon keluarga bahagia, ketika melihat peran, dan kita akan dari pohon keluarga bahagia yang digambarkan, misalnya ada kesenjangan yang terjadi misalnya ketika beban perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, maka bagaimana kita memotivasi mereka untuk menyeimbangkan peran ini. Sepakat itu. Oke, ini kalau boleh dibilang sebagai sekarang kan Cindy di komunitas hutan Helero, saya kira sebagai ketua gitu. Iya, betul. Artinya Cindy ini kan sudah berjejaring dengan banyak lembaga, banyak orang gitu.
apakah itu juga jadi bagian ketika misalnya terjadi pembelajaran bersama itu? Iya betul. Jadi ketika misalnya kita berkolaborasi, berjejaring dengan banyak pihak atau orang-orang di sekitar kita, itu akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Ada hal-hal yang mungkin kita belum pelajari dari apa yang sudah kita lakukan, kita bisa belajar dari mereka juga. Jadi tidak selamanya kita yang mengedukasi orang, tapi kita juga bisa belajar hal baik yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita berkolaborasi dengan orang lain di luar kita, itu ada banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil. Misalnya peluang untuk kita bagaimana, karena kami tadi juga mengembangkan wirausaha hijau, menghasilkan produk-produk pangan lokal. Jadi ketika berkolaborasi itu kita membangun jejaring untuk bagaimana memasarkan produk kita di wilayah mereka juga. Jadi Kalau itu hal itu baik. produk kewirausahaan hijau yang sudah sini dan teman-teman kerjakan tuh apa saja dan pasarannya tuh sampai kemana tuh? Oke, baik. Jadi kalau saat Itu pangan lokal semua kan? Iya betul, itu pangan lokal dari hasil pertanian organik yang kami lakukan. Jadi saat ini kita untuk produk-produk yang lebih kita fokuskan, kan memang awalnya itu kita masih bingung produk apa, karena memang potensi pangan yang kami budidayakan sangat banyak. Tapi semakin ke sini kita melihat juga dengan selera konsumen untuk membeli produk kita. Jadi yang saat ini lagi fokus-fokusnya kami itu ke beras organik. Beras organik itu kita fokus ke 2 jenis beras saja. Memang tadi 3, tapi satunya untuk kita konsumsi. Yang di selain bahasa daerahnya apa tuh beras? Oke, beras hitam itu dalam bahasa daerah benit mita. Kalau padinya nalu mita. Terus dan juga beras merah atau benit merah, atau jenis padinya itu namanya nalu merah. Oke, lanjutkan. Lalu produk jewawut, selain beras tadi itu ada produk jewawut, karena memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar, karena memang dia berkhasiat tadi. Lalu ada jagung titi juga, karena kami tahu bahwa jagung titi itu sebagai oleh-oleh khas, ya, cemilan yang bisa digunakan baik untuk konsumsi di rumah, jadi orang-orang lebih suka. Jadi di jagung ini, cemilan jagung titi ini ada juga yang original, ada juga yang kita campurkan dengan kacang misalnya. Itu yang kita jual. Lalu ada juga keripik pisang. Keripik ubi juga? Iya, ada keripik ubi. Kalau keripik ubinya itu kita lebih ke ubi ungu, keripik ubi ungu dan stik ubi ungu. Oke, karena saya pantau lewat Instagramnya teman-teman itu, kemasannya tuh bagus sekali. Itu didesain sendiri, itu dipesan kayak itu? Kalau kemasan, karena kebetulan kita juga bicara soal perubahan iklim, jadi kita bagaimana kita memikirkan soal kemasan yang ramah lingkungan. Jadi di awal-awal kegiatan yang kemarin kami terlibat menjadi local champion, itu awalnya soal kemasan ini juga itu dibantu oleh Yayasan Kehati, juga dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau disingkat KRKP. Tapi setelah program itu berakhir, kami memang sudah mandiri. Jadi kemasan-kemasan yang ada itu kemudian kita melihat di sekitar kita tempat penjualan kemasan itu yang mana, kemudian kita pesannya dari situ. Apalagi sekarang sudah dipermudah, misalnya Just Tip dari Surabaya juga murah. Jadi itu akan mempermudah kita. Dan menariknya terakhir kemarin tuh, ketika menjadi fasilitator di wilayah Sika, kebetulan kami menjadi fasilitator budaya. Kebetulan saya di wilayah Palue. Jadi di sini waktu diskusi dengan dinas-dinas terkait di sini, mereka kemudian menginformasikan bahwa di Maumere juga sedang dibangun rumah produksi kemasan. Jadi ini kan untuk mempermudah kami sebenarnya. Ya, itu adalah salah satu dampak baik yang kami dapat dari ketika berkolaborasi dengan pihak luar misalnya. Terus mungkin tadi belum terjawab tuh. Dijual kemana saja tuh? Jadi untuk produk-produk kami itu kan di dalam anggota Wetan Helero saja itu kami 2 jenis keanggotaan yang ada di komunitas kami. Ada anggota pasif dan ada anggota aktif. Nah, anggota aktif ini dia terlibat aktif mulai dari kegiatan budidaya sampai pemasaran. Tapi anggota pasif ini di mana anggota mereka sebenarnya tergabung di komunitas, tapi saat ini mereka berdomisili di luar wilayah. Nah, mereka ini yang kami jadikan sebagai teman di luar daerah untuk menjual produk-produk kami. Jadi ada di Maumere, di Kupang, di Ende. Kebetulan mereka
yang di Maumere ada kuliah di Maumere atau mereka bantu menjual. Lalu ada di Kupang juga. Lalu untuk terjauh kalau produk Jewawut itu saat ini yang paling jauh dan laris itu di Jakarta. Waduh, keren tuh. Jadi karena kemarin kalau untuk mahasiswa UGM itu karena mereka semacam tugas akhir dari mereka itu mereka meneliti soal kandungan dari Jewawut itu. Dan ketika mereka melakukan uji lab, ternyata Jewawut yang dibudidayakan secara organik di tempat kami itu lebih akurat dalam proses uji labnya dibandingkan dengan yang dihasilkan dari wilayah lain. Dengan begitu membuat mereka lebih tertarik untuk belanjanya ke kami. Jadi sudah semacam kayak langganan tetap begitu dengan kami. Dan saya yakin teman-teman senang sekali ya karena betul. Itu jadi salah satunya juga dengan kolaborasi dengan mereka itu ada semacam peluang baik yang kami dapatkan di mana dari hasil uji lab ini kita juga bisa menjadikan acuan bagi kita untuk menjelaskan ternyata pangan lokal kita itu lebih bermanfaat bagi kita untuk dan kita konsumsi lebih adaptif terhadap perubahan iklim tuh. Dan juga soal bagaimana peningkatan gizi rumah tangga berbasis pangan lokal ini. Oke Cindy, ini ngomong-ngomong tapi itu bagaimana cara membagi waktu karena sekarang kan Cindy katanya terlibat sebagai fasilitator lokal juga untuk program bersama teman-teman di KRKP, di Aspuk untuk urusan masih tidak jauh-jauh masih urusan pangan. Tapi membagi waktu dengan teman-teman di komunitas terus harus ke kebun untuk urus tanaman-tanaman itu seperti apa sih? Ya baik. Jadi kalau soal untuk membagi waktu, kalau di FIS Project itu kan di dalam program ini sebelum kita melaksanakan kegiatan itu kita sudah buatkan semacam rencana kerjanya apa yang mau kita buat dalam bulan ini mulai dari tanggal 1 sampai di tanggal akhir bulan. Jadi kita sudah tahu tanggal sekian saya ada di sini, tanggal sekian saya ada di sini. Kemudian dengan begitu kita sudah punya rancangan waktu yang tepat sehingga bisa berbagi dengan kegiatan di komunitas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal bagaimana kerja bersama teman-teman komunitas. Nah, untuk budidaya pangan tadi, karena kami di lahan kering yang mana budidayanya tuh musiman, jadi hanya satu kali dalam setahun. Jadi dari hasil budidaya itu kita sudah pilah-pilahkan mana yang bakal kita siapkan jadi benih, kemudian mana yang untuk konsumsi dan mana yang untuk dijual. Nah, lalu yang berikut, ketika misalnya kami melihat bahwa hasil produksi yang kami lakukan itu misalnya kurang, karena memang saat ini tantangannya adalah perubahan iklim, jadi kurang, itu kami dengan cara yang sederhana saja, kami menggait petani-petani lokal yang ada di sekitar untuk ikut membudidayakan itu sehingga membantu untuk mencukupi kebutuhan produksi produk pangan lokal ini. Itu yang kami buat di sana. Karena saya kira Ekora NTT itu sendiri berapa kali turun ke lokasinya Cindy dan teman-teman seperti yang sudah saya ceritakan di awal. Dan kami pernah mengerjakan sekitar cukup banyak liputan mendalam berkaitan dengan bagaimana para perempuan mewarisi tradisi pangan lokal, terus bagaimana mereka menjaga lumbung pangan mereka gitu. Tadi Cindy sudah ceritakan bagaimana dampak dari kerja-kerja ini nih berkolaborasi dengan banyak pihak di luar, tapi juga misalnya tadi cerita anak-anak datang ke taman baca untuk minta dibikin misalnya bubur jewawut, beras hitam gitu. Ada tidak semacam efek dengan teman-teman atau petani sekitar? Tadi dibilang minta mereka ikut menanam tadi. Selain itu pernah di kemarin juga kita punya satu proyek sebelumnya itu, tapi karena masalah erupsi jadi terhenti. Saya kira Abang Hengki juga sempat sempat terlibat. Itu di mana kita membentuk kelompok perempuan di desa untuk bagaimana mengajak mereka untuk kembali budidayakan pangan-pangan lokal. Kemudian dari hasil budidaya itu kita mengedukasi mereka untuk kembangkan atau hasilkan produk-produk untuk dijual untuk membantu pemenuhan kebutuhan mereka. Kemudian kemarin saya juga kebetulan punya satu proyek yang itu dengan dari Nyata Foundation atau Sahabat Peduli Indonesia, itu lebih ke proyek ini di mana memberdayakan masyarakat lokal kami khususnya kaum perempuan untuk melakukan budidaya pertanian pangan lokal dan juga hortikultura. Kemudian dari hasil budidaya, kemudian ketika dipasarkan dan mendapatkan keuntungan atau omset, itu diprioritaskan untuk biaya pendidikan anak. Itu yang dilakukan. Cindy, ini terakhir kita pengen dengar semacam harapan dari seorang pegiat pangan lokal, seorang petani untuk kita semua.
Oke, baik. Ataukah kan omong soal pangan lokal ini kan tidak semua orang mau bikin apa gitu. Jadi kita Iya, pengen betul. dengar itu Cindy ya. Oke, baik. Jadi di kondisi kita sekarang itu saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang di sekitar kita, khususnya anak muda, itu dalam diri mereka itu ada rasa gengsi untuk konsumsi pangan lokal itu sendiri. Tapi baiklah saya mengajak kita semua untuk mari melihat potensi pangan lokal yang kita miliki ini. Jangan pernah punya rasa gengsi untuk mengkonsumsi pangan lokal kita sendiri. Karena dari mengkonsumsi pangan lokal kita sendiri, membudidayakan pangan lokal sendiri, itu kita juga berkontribusi untuk melestarikan pangan lokal kita, melestarikan tradisi, adat, dan juga kearifan lokal yang kita miliki. Jadi mari kita bersama-sama cintai pangan lokal kita, karena pangan lokal kita ini selain memberikan berkontribusi baik untuk kesehatan kita, karena memang kita sendiri memastikan dari proses budidaya sampai ke konsumsinya kita, juga bagaimana kita melestarikan adat dan tradisi kita. Ini menunjukkan bahwa identitas budaya dan tradisinya kita seperti ini. Jadi jangan pernah segan-segan untuk memanfaatkan atau membuat potensi pangan lokal kita itu lebih difokuskan. Jadi itu jangan ajakannya. jadi kelas 2 gitu Cindy. Iya. Soal pangan lokal. Karena tadi ada Iya. satu hal penekanan yang saya kira sangat istimewa tuh ketika Cindy bilang ketika kita melestarikan pangan lokal tuh kita ikut melestarikan bahasa. Iya, Karena betul. beberapa kosakata tuh jangan sampai bahasa Iya. daerah hilang hanya karena kita tidak. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita mencintai pangan lokal kita sendiri, itu sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita lestarikan. Dari lestarikan pangan lokal kita, lestarikan budaya dan kearifan lokal kita, juga melestarikan bahasa-bahasa kita. Jadi ketika misalnya kita konsumsi, kita budidayakan pangan lokal kita, kita lestarikan juga istilah-istilah atau bahasa-bahasa lokal kita. Sahabat Ikora NTT, itu tadi teman ngobrol kita Cindy Soge. Ada begitu banyak hal istimewa yang kita dengar bersama, bagaimana Cindy punya pengalaman di lapangan, Cindy punya pengalaman berjejaring dengan banyak orang, banyak lembaga, dan terlebih obrolan kita pada kesempatan ini. Cindy, terima kasih untuk waktunya, Terima sukses kasih untuk banyak. kerja-kerja selanjutnya. Amin.